Romo, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, selamat pagi. Cari kayu di Samadhi. How are you everybody? Ya, beberapa waktu yang lalu ya, kita itu mendengar ada pernikahan seorang YouTuber terkenal asal Indonesia dengan seorang selebriti cantik. Yang pernikahan mereka ini sungguh unik, sungguh menarik untuk saya lihat. Kenapa menarik? Karena meski di tengah pandemi ini banyak artis terkenal yang hadir di pernikahan mereka. Bahkan presiden sendiri dengan istrinya datang ke pernikahan mereka. Saya yakin Bapak Ibu, jika tidak dalam masa pandemi, mungkin lebih banyak lagi orang-orang yang akan datang ke acara pernikahan mereka. Bahkan sebelumnya mereka merencanakan akan mengadakan resepsi pernikahan di Gelora Bung Karno. Bisa kita bayangkan berapa banyak lagi orang yang akan hadir di acara pernikahan itu. Berapa banyak lagi artis-artis yang terkenal datang ke acara pernikahan itu. Tapi pertanyaannya, kenapa sih orang-orang itu pada mau datang ke acara pernikahan mereka? Kenapa ya? Sebenarnya jawabannya simpel Bapak Ibu. Yang pertama itu karena mereka itu mampu mengundang orang-orang banyak untuk menghadiri acara pernikahan mereka. Nah, yang kedua, siapa juga yang nggak mau hadir ke acara pernikahan mereka? Rugi ya Bapak Ibu. Karena pertama, selain kita dapat makanan enak, mahal, gratis, kita juga bisa mendapatkan souvenir-souvenir mewah. Bahkan artis-artis itu di channel YouTube-nya mengunboxing souvenir-souvenir pernikahan mereka. Dan yang terakhir Bapak Ibu, kita juga akan bertemu dengan banyak artis-artis terkenal lainnya. Bahkan kita juga bisa bertemu dengan Bapak Presiden sendiri. Nah, laksana seperti bacaan Injil pada hari ini, Tuhan Yesus sendiri yang mengundang kita untuk datang kepadanya. Bahkan di dalam bacaan Injil ini, Yesus menekankan berkali-kali bahwa kita itu harus datang dan percaya kepadanya. Bahwa ketika kita mau datang dan percaya kepadanya, setidak-tidaknya dalam bacaan Injil hari ini, kita akan mendapatkan tiga hadiah yang dalam bacaan Injil ini ditekankan kepada Tuhan Yesus. Kita lihat bersama-sama di ayat 35. Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus menjanjikan kita bahwa kita akan mendapatkan hadiah hidup yang kekal. Kita akan mendapatkan hidup yang kekal, dan ketika kita mendapatkan hidup yang kekal, kita tidak akan merasa lapar lagi, kita juga tidak akan haus lagi. Hadiah yang kedua dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kedua." Hadiah yang kedua ini, bila kita mau datang kepadanya, kita semua tidak akan dibuang dari kerajaan surga. Kita akan diakui oleh Tuhan Yesus menjadi warga kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Amin. Dan hadiah yang ketiga yang lebih menarik lainnya, supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, pada akhirnya nanti, jika kita tetap mau datang dan percaya kepada Tuhan Yesus, kita akan dibangkitkan bersama-sama. Kita akan dibangkitkan bersama-sama orang kudus, dia akan dibangkitkan bersama-sama Tuhan Yesus masuk ke dalam kerajaan surga. Kita akan bertemu dengan santo-santa lainnya, kita akan bertemu dengan Beato Carlo Acutis, kita akan bertemu dengan Santa Teresa, kita akan bertemu dengan santo-santa lainnya. Nah,
Suatu kali adik saya yang baru membuat Instagram itu bertanya kepada saya. Katanya, "Bang, kenapa sih? Bang, aku kemarin kan baru posting Instagram nih, Bang. Yang postingannya itu mirip kayak postingannya Cristiano Ronaldo. Tapi kenapa postingan aku likes-nya lebih dikit ya, Bang? Nggak bisa sebanyak kayak Cristiano Ronaldo ya, Bang? Kenapa tuh, Bang?" Terus langsung saya menjawab, "Nggak gitu juga, Dek, cara kerjanya, Dek. Nggak gitu. Lu aja yang sama teman-teman lu aja nggak dikenalin. Lu aja baru punya followers 12. Sedangkan Cristiano Ronaldo udah jutaan. Tapi dari bacaan Injil dan pengalaman sederhana itu, seenggak-enggaknya saya bermenung. Saya bertanya dalam hati saya sendiri. Bila banyak artis Korea, artis K-pop, artis drakor, artis sinetron, artis Hollywood, Bollywood, dan selebgram lainnya dapat mendapatkan likes dan followers yang banyak dari orang-orang, mengapa Tuhan Yesus tidak? Mengapa Tuhan Yesus tidak mendapatkan likes dan followers yang banyak dari kita? Mengapa Tuhan Yesus yang begitu kita kenal, begitu mencintai kita, sehingga Ia rela turun dari surga hanya untuk mengundang kita datang kepadanya, tidak mendapatkan balasan cinta dari kita? Kenapa kita tetap tidak mau percaya dan datang kepadanya? Jangan sampai Bapak Ibu semuanya, kita ini sama seperti orang-orang yang berada di sekitar Yesus pada zaman itu. Meski mereka telah melihat Tuhan Yesus, meski mereka melihat mujizat-mujizat yang telah dilakukan Tuhan Yesus, tapi mereka malah salah paham. Mereka malah mengira bahwa Tuhan Yesus mau menawarkan tubuh jasmaninya untuk dimakan. Sehingga banyak orang mulai tidak percaya dan mulai meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin dalam pikiran kita, sebagian dari kita ini berkata, tapi kan ngikutin Tuhan Yesus itu gak mudah. Percaya sama Tuhan Yesus itu kan gak mudah, bro. Iya sih, saya juga gak mau terlalu naif ya. Datang sama percaya sama Tuhan Yesus itu gak mudah. Banyak rintangan, banyak halangan, banyak tantangan, dan ada salib yang harus kita pegang. Ada salib yang harus kita pikul untuk datang dan percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu semuanya, Tuhan Yesus juga mau melihat sejauh mana kita mau berjuang untuk datang kepadanya. Sejauh mana kita mau berbalik kepadanya meski kita sudah melangkah jauh dengannya. Tuhan melihat hati dan usaha kita, Bapak Ibu semuanya. Maka mulailah kita datang kepada Tuhan Yesus itu dengan hal-hal yang sederhana. Seperti kita bisa melakukannya dengan melakukan kewajiban kita dengan sepenuh hati. Melakukan kewajiban kita sebagai orang tua, melakukan kewajiban kita sebagai anak, melakukan kewajiban kita sebagai romo, melakukan kewajiban kita sebagai atasan, melakukan kewajiban kita sebagai bawahan, melakukan kewajiban kita sebagai sesama manusia, melakukan kewajiban kita sebagai makhluk hidup. Maka Bapak Ibu semuanya, inilah yang menjadi pergulatan kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi pergulatan kita seumur hidup, datang kepada Tuhan. Tapi ingatlah selalu Bapak Ibu semuanya, akan ada sukacita dan perayaan yang besar di surga nanti akan menyambut jika kita tetap mau datang kepadanya, dan kita akan merayakan perayaan besar di surga nantinya. Itulah yang menjadi harapan dan doa kita. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih. Bagus, Gerald. Saya bilang pengolahan kitab suci bagus, penerapan kehidupan bagus. Baguslah.
Terima kasih. Ya, santai, bawanya santai gitu ya, bisa ketawa santai gitu. Dan bagusnya lagi, kamu bisa kasih poin-poin. Nanti satu hari ada pastor yang preaching, tapi ada pastor yang teaching. Satu hari kamu akan jadi pastor yang teaching. Bagus ya. Nggak apa-apa, itu bawaan sendiri. Sebab dari awal kamu sudah kasih poin gitu. Bagus sekali 3 hal yang kalau ikut Tuhan, percaya kepadanya bahwa tidak akan dibuang. Apa yang pertama kamu bilang tadi? Beroleh hidup yang kekal. Untuk memperoleh hidup yang kekal, tidak akan dibuang. Terus ketiga? Dibangkitkan bersama Tuhan Yesus. Dibangkitkan. Jadi urut-urutannya sebenarnya nomor 2 yang pertama, tidak akan dibuang dulu. Terus kedua, memperoleh hidup yang kekal. Ketiga, tinggal bersama Yesus. Begitu poinnya. Dan kalau udah ada poin, waktu penutup diulang. Kan tadi Oma udah bilang, hal-hal yang penting harus diulang supaya ketika orang pulang, ingat itu 3 poinnya. Mungkin penjelasannya dia rada lupa. Kalau ceritanya menarik, orang gak kasih poin. Yang diingat kesaksiannya, ceritanya. Tapi kalau kamu udah berani kasih poin itu diulang-ulang sampai waktu orang pulang dia ingat poin kamu itu. Bagus kok, Ger. Terima kasih. Ya, pagi Geral. Selamat pagi Bu. Iya benar kata Ibu Cun, bagus untuk pembahasan kitab suci ya. Saya suka ada poin-poinnya. Mungkin karena ini di Samadhi jadi Geral tadi terpengaruh dengan teman-teman, ketika teman-teman ngetawain Geral ikut ketawa gitu ya. Mungkin nanti enggak kali ya kalau sudah khotbah di depan ini umat. Dan satu aja masukan ya. Geral sudah bagus tadi membahas kitab suci, beri contoh yang pasti gitu ya, tentang pikul salib, tentang sejauh mana datang pada Tuhan. Tadi kan Geral mengatakan memang gak mudah kita untuk percaya Tuhan Yesus gitu kan. Maka kan Geral kaitkan dengan follower, kalau terhadap orang dunia aja gitu, kita itu langsung follow gitu. Istilahnya banyak sekali yang follow gitu sama orang-orang terkenal, orang-orang dunia. Tapi justru Tuhan Yesus yang sudah mengorbankan diri, yang memberi hadiah yang begitu luar biasa. Kalau follower, kalau artis paling hadiahnya apa gitu kan. Kenapa kita susah untuk follow Tuhan Yesus gitu kan. Nah Geral bagus banget masukin bahwa memang tidak mudah. Karena untuk ikut Tuhan Yesus kita harus memikul salib gitu kan. Dan harus datang pada Tuhan Yesus. Terus Geral beri umpan kan kepada umat bahwa itu yang harus dilakukan kalau kita mau follow Tuhan Yesus, pikul salib. Nah itu mungkin Geral bisa beri contoh nyata gitu, pikul salib. Umpama kalau sekarang Bapak lagi kesulitan dalam pekerjaan, itulah salib gitu kan. Atau kalau anaknya lagi bermasalah, itulah salib. Tapi jangan ragu-ragu gitu, karena Tuhan sudah datang, Tuhan sudah ada bagi kita gitu. Tuhan bisa memberi jalan keluar. Jadi dikasih kekuatan bagi umat-umat yang pikul salib ini. Karena Geral kan udah masuk gitu kan. Mungkin di antara umat memang lagi pada pikul salib gitu. Jadi waktu Geral kasih contoh dan kekuatan, mereka dikuatkan gitu. Dan sejauh mana saudara bisa datang sama Tuhan Yesus, kasih contoh sehari-hari aja. Contohnya bangun tidur. Apakah yang saudara ingat Tuhan atau langsung HP? Kayak ya contoh-contoh begitulah. Itu lebih mengenal, umat juga bisa refleksi gitu ya. Oh iya ya, bangun tidur langsung nyaut HP gitu. Enggak ingat Tuhan sama sekali, enggak doa gitu. Jadi itu aja sih masukannya, tapi udah bagus Geral. Maju terus. Makasih. Frater Geral, kamu menarik sekali. Makasih. Charming. Dan kalau misalnya sebagai seorang Romo di ke depan, dengan Frater, dengan Romo, dengan wajah yang charming, dengan semangat, itu sudah bikin kita jadi ikut semangat gitu loh.
Nah tuh, Oma bilang tuh, cewek-cewek antri. Jadi itu sudah good start. It's a good start. Kalau misalnya maju dengan loyo, dengan apa itu sudah, kan first impression paling penting kan. Iya. Jadi kamu sudah dapat poin langsung dari sana. So it's a good job. Dan yang mau ngomong semua sudah ngomong sama Oma sama Bu Yani. Dan contoh yang tadi itu sedang in banget. Yang contoh pergi ke pesta, yang itu sedang in. Jadi ngomong tuh nyambung. Wah, yang dia maksud gitu itu bagus banget gitu loh. Jadi memang kasih contoh yang secara umum kita tahu apa yang kamu ngomong. Jadi ikut semangat juga. Ada dan that, power suara juga bagus, ekspresi bagus, semuanya bagus. So good job. Makasih. Provisiat. Selamat pagi, Frater. Selamat pagi Pak Indra. Iya, saya merasakan Frater itu orang yang sederhana. Makasih. Karena ternyata pola pikirnya sederhana, menyampaikannya sederhana, lalu menyapa kita juga dengan tiada beban. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah memang komunikasi lancar, Frater. Ya, ini satu modal yang bagus yang dikatakan Ibu Chun tadi tentang preacher. Ya, Frater mengingatkan saya dengan beberapa Romo Projo yang memang sudah mendahului seperti misalnya Romo Kris atau Romo Bambang. Ya, Frater mengarah ke arah sana. Nah, ini satu poin yang bagus, Frater. Ya, Frater nggak tinggi khotbahnya, rendah menengah ke rendah, tapi langsung menyapa, Frater. Ya, lalu juga bahasanya Frater juga bahasa yang memiliki diksinya, katanya itu juga yang sederhana-sederhana. Ya. Nah, yang perlu ditingkatkan dari Frater itu adalah Frater percaya dirilah. Ya, kamu tuh punya modal yang bagus, tinggal latihan. Nah, mungkin sebelum tampil di depan, mungkin latihan di kaca sambil berdoa, ya, itu akan membawa Frater ke arah yang lebih tinggi lagi. Frater, selamat ya. Terima kasih. Makasih.